23. Oke, sampah yang dari sungai ini, yang sampah masih basah atau bau itu, nah kemudian nanti diangkat dan dimasukin ke sini. Ini namanya box peyumisasi. Nah, sini proses peyumisasi itu yaitu sampah dimasukin, kemudian disiram dengan cairan bioaktivator. Nah, cairan bioaktivator itu menghilangkan bau sama mempercepat kering. Nah, habis itu setelah 4 sampai 5 hari, nanti sampah ini akan menyusut 40 sampai 50%. Menyusut Dan kering. Nah, habis itu kita panen, kemudian kita lanjutkan ke mesin crushing atau pencacah. Nah, di sini sampah yang tadi kering itu kita haluskan. Kemudian nanti kita padatkan dalam bentuk pelet. Ini pakai listrik? Ini bisa pakai motor listrik, bisa pakai dinamo diesel. Kalau listrik berapa watt, Mas? Tergantung kapasitas. Seperti ini misalnya kapasitas 100 sampai 200 kilo per jam itu menggunakan 24 HP. 24 HP. Ya. Nah, kemudian hasilnya yang udah halus itu, nah kita padatkan dalam bentuk pelet. Nah, contohnya seperti ini lah, hasil sampah yang setelah dicacah. Dihaluskan lah ya. Ya, dihaluskan dengan crusher tadi. Dihaluskan, kemudian dimasukkan sini, dipadatkan dalam bentuk pelet. Dengan menggunakan mesin peletisasi. Kemudian nanti keluar jadi pelet di sini. Dan jadi pelet. Nah, setelah jadi pelet nanti mungkin karena kelembabannya itu di sekitaran 20%, nanti kita jemur atau diangin-anginkan. 1 hari aja sudah kering. Nah, kemudian nanti kita packing dan dikarung. Kemudian pemanfaatannya nih Pak. Pemanfaatannya itu yang pertama itu ke kompor. Jadi bahan bakar kompor untuk skala kecil lah ya. Skala kecil untuk masak dan untuk kompor industri seperti pabrik tahu sama pabrik pindang yang udah berjalan di Bali. Kalau ini apa nih? Nah, untuk pemanfaatan keduanya itu ini namanya mesin gasifikasi. Nah, mesin ini itu memproses pelet itu menjadi gas. Nah, di proses gasifikasi ini itu peletnya dibakar, kemudian dia mengeluarkan gas. Nah, gasnya itu untuk di-feeding ke genset sebagai pengganti bensin atau solar. Dikonversi menjadi gas. Gasnya itu untuk menghidupkan genset. Untuk menggantikan bensin atau solar. Nah, jadi kapasitasnya ini contohnya yang kayak ini, yang 5 kW itu bisa menghidupkan genset itu yang 5 sampai 6 kW. Itu untuk pemanfaatan terbesarnya Pak untuk co-firing batu bara di PLTU. Jadi sebagai pembangkit listrik ya. Co-firing mencampurkan pelet dari sampah ini ke batu bara. PLTU. Nah, itu pemanfaatan terbesarnya dari pemerintah 1-3% itu hampir ratusan ton, Pak. 1% sampai 3% itu hampir ratusan ton per hari. Nah, jadi kita uji co-firing itu udah 2 kali di Lombok sama sekarang ini akan kita lakukan di PLTU Ropo Flores. Kalau jenis sampahnya yang paling jenis sampah aja yang bisa jadi ini? Kalau metode TOS ini semua jenis sampah bisa diolah, kecuali yang nggak bisa diolah itu kayak batu, besi atau botol kaca. Semua kecuali itu bisa diolah. Ada campuran tertentu, misalnya komposisi, misalnya plastik, kain kayak gitu? Untuk kita pengujian ada komposisinya, kayak misalnya organiknya 80%, plastiknya 20% gitu. Seperti ada contoh di pelet tadi, ada beberapa komposisi. Dan kita nguji komposisinya juga sampah natural apa adanya gitu. Jadi real.